Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua, salam sehat ya. Oke, Nak, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini setelah mungkin sekitar hampir 2 minggu kita tidak tidak live teaching. Ini kita kembali lagi ya untuk melakukan live teaching dan melanjutkan materi pembelajaran di sejarah Indonesia. Baik, langsung saja saya akan men-share PPT saya pada pagi hari ini, tapi sebelum saya men-share PPT saya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik ya, langsung saja saya akan men-share PPT saya pada pagi hari ini. Kalau yang 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah materi kita tentang demokrasi terpimpin ya. Nah, demokrasi terpimpin sudah selesai. Jadi kita akan membahas materi yang baru lagi, yaitu materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat ya. Nah, jadi indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah bagaimana latar belakang terjadinya perjuangan mengembalikan Irian Barat, kemudian mengidentifikasi perjuangan diplomasi dalam upaya mengembalikan Irian Barat sampai dia nanti ya kita akan membahas di 3 saja. Di 4 mengidentifikasi tindak lanjut Komando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat. Baik, ini adalah peta konsep dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu ya yang pertama adalah kita akan membahas tentang latar belakang mengapa Irian Barat harus diperjuangkan. Tapi sebelum kita ke sini, saya mau nanya dulu. Silakan bagi yang bisa menjawab, silakan aja ya menjawab. Nah, Irian Barat itu nama sekarangnya apa, Nak? Papua. Oke, ya terima kasih Daeng. Ya Papua ya. Jadi kalau kalian masih asing dengan istilah Irian Barat, jadi kita masukkan saja sekarang itu namanya adalah Papua. Nah sekarang ini kegiatan apa atau agenda apa yang tengah berlangsung di Papua, Nak? Mungkin menggabungkan ya olahraga nasional. Iya, pekan olahraga nasional. Yang keberapa PON kita kali ini, Nak? Yang akan diselenggarakan di Papua? 20, Mem. Berapa? 20. Iya, benar ya, ke 20. Nah, jadi ini ada hubungannya juga. Ya, ini ada hubungannya juga dengan yang namanya nanti bagaimana Papua itu perlahan demi perlahan akan dijadikan sebuah daerah yang bersifat internasional. Karena apa? Memang sumber daya alam di sana sangat banyak, dan karena itu juga nantinya kalian akan bisa melihat bahwasanya Papua ataupun Irian Barat itu akan menjadi sebuah daerah yang diperebutkan. Nah, bagaimana latar belakang kenapa harus diperjuangkan Irian Barat masuk ke wilayah di Indonesia? Ini akan kita bahas ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas kenapa Irian Barat itu harus diperjuangkan. Yang pertama dari segi politis, ya kan, atau politik. Nah, jadi katanya di sini berdasarkan dari perjanjian internasional di tahun 1896 diperjuangkan oleh Van Vollenhoven. Nah, dia menyatakan bahwasanya Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda, berarti wilayah NKRI semua bekas jajahan Hindia Belanda itu merupakan wilayah NKRI. Apakah Irian Barat juga termasuk dalam bekas jajahan Belanda? Iya, ya kan, walaupun pada awalnya dia merupakan bekas jajahan dari bangsa yang lain, tetapi nanti akan direbut oleh Belanda. Jadi yang merupakan wilayah Indonesia itu adalah semua wilayah yang bekas jajahan Hindia Belanda, dan itu harus diperjuangkan, bukan karena Papua itu kaya sekali akan sumber daya alamnya, bukan.
Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting ya, dari segi antropologis atau dari segi apa namanya latar belakang dari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, bahwasanya dikatakan, nah penduduk asli Papua ataupun Irian Barat yang sekarang ini Papua Irian Barat, nah itu merupakan penduduk asli ataupun suku asli ataupun nenek moyang dari bangsa Indonesia. Jadi artinya ya kita punya kedekatan historis ataupun punya kedekatan antropologis terhadap siapa? Terhadap orang-orang Irian Barat, dan berarti dinyatakan di sini bahwasanya apa? Kita mempunyai satu nenek moyang yang sama. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, bagaimana ciri-ciri dari orang-orang yang ada di Irian Barat, ya kan? Ciri-cirinya kulit hitam, rambut keriting, kemudian kalian bisa lihat bahwasannya apa? Itu merupakan sebenarnya bangsa aborigin juga, bangsa Australia yang waktu itu ya ketika Inggris terjadi besar-besaran revolusi ataupun perubahan yang besar secara besar-besaran sehingga menyebabkan di Inggris itu banyak sekali apa namanya tahanan-tahanan politik ya kan. Kemudian setelah itu karena banyaknya tahanan-tahanan politik yang ada di Inggris, maka penjara di sana penuh. Nah, penjara sana penuh, kemudian pelimpahan dari para narapidana Inggris itu dipindahkan ke Australia. Nah, jadi penduduk Australia yang aslinya itu adalah aborigin itu minggir dia kemana? Ke daratan Asia seperti apa namanya Irian, kemudian kalau yang kemarin itu Irian Jaya itu udah lepas ya dari pada Indonesia. Nah, itu merupakan satu kesatuan apa namanya etnis. Kemudian di sini kita bisa katakan bahwasanya mereka mempunyai satu nenek moyang yang sama. Nah, dalam segi sejarah, jadi ini banyak sekali ya apa namanya perjuangan-perjuangan untuk melawat untuk mengembalikan Irian Barat. Jadi di setiap perjanjian apa namanya kesejarahan itu pasti akan memperebutkan ataupun menuntut pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Nah, perjanjian apa saja? Konferensi Meja Bundar, ya kan. Kemudian Linggar Jati juga ada salah satunya dimasukkan tentang Irian Barat ini. Jadi ada banyak sekali perjanjian-perjanjian yang memang seharusnya itu Irian Barat memang harus masuk ke Indonesia. Dari sisi sejarah juga ini kita bisa hubungkan dari segi politiknya, di mana apa? Di mana wilayah-wilayah yang tadinya memang bekas jajahan dari Hindia Belanda itu merupakan wilayah yang masuk ke dalam NKRI. Nah, kemudian alasan lain kenapa bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa Eropa itu menginginkan Irian Barat itu masuk ke daerahnya adalah apa? Masalah sumber daya alam. Nah, kita mengetahui ya kan, menemukan fakta bahwasanya di Irian Barat itu terdapat tambang emas dan uranium terbesar di dunia. Nah, jadi kalau kalian analisis ya, ini menggelitik juga bagi kita. Kenapa menggelitik? Saya katakan karena yang rebutan itu Indonesia, Belanda, yang menguasai siapa sekarang, Nak? Amerika. Iya, yang menguasai Amerika sekarang ya kan. Apa namanya? Yang perusahaan tambang terbesar yang dikuasai oleh Amerika. Freeport. Ya? Freeport. Apa? Freeport ya. Kurang jelas suaranya, Nak. Apa, Daeng? Freeport ya, Nak ya. Ingat kan? Oke ya. Jadi katanya di situ apa namanya? PT Freeport ini, tambang emas ini itu tidak akan habis digali katanya selama 100 tahun ya. Nah, walaupun yang saya dengar sekarang katanya saham dari PT Freeport itu sudah banyak ke Indonesia, tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau enggaknya. Baik. Nah, perjuangan berdasarkan
diplomasi atau perjuangan yang tidak menggunakan senjata dalam perebutan Irian Barat. Nah, itu dilakukan melalui perundingan-perundingan, baik secara bilateral atau Indonesia dengan satu negara lain, kemudian multilateral, itu banyak dilakukan untuk perjuangan-perjuangan yang bersifat diplomasi untuk mempertahankan ataupun mengambil Irian Barat ke tangan Indonesia. Nah, ini adalah perundingan yang bersifat bilateral. Ada KMB, ya kan, kemudian ada Konferensi Uni Indonesia, ya kan, Belanda dan Indonesia, kemudian ada perundingan masih yang sama, perundingan yang dilakukan di Belanda juga. Nah, perundingan ini Indonesia dengan Belanda juga. Jadi ini membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke NKRI. Ini mencoba kembali Belanda untuk mengambil mengambil lagi si Irian Barat tersebut. Kemudian Indonesia di 1952 mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal. Nah, karena apa? Karena dalam perundingan-perundingan ini itu awalnya dimenangkan oleh Belanda, tapi nanti Indonesia tetap akan melakukan berbagai bentuk diplomasi ya yang bersifat perjuangan tentunya untuk mempertahankan Indonesia. Nah, nanti Indonesia juga akan meminta bantuan PBB ya untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, dan memang nanti ya PBB akan sangat membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah Irian Barat ini. Terbukti nanti setelah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin yang dibentuk oleh Soekarno ya, awalnya demokrasi ataupun demokrasi parlemen ataupun demokrasi terpimpin itu ditujukan untuk pembebasan Irian Barat, tapi nggak ada yang selesai. Makanya akhirnya Presiden Soekarno mengambil alih supaya supaya bisa menyelesaikan dengan segera masalah Irian Barat ini. Nah, ini ada konferensi Kolombo, kemudian ada juga dukungan negara-negara di Asia Afrika yang bersifat multilateral dia. Nah, jadi kalian bisa lihat ya bagaimana pertingkaian, kemudian konfrontasi yang terjadi, sengketa, perseteruan, bahkan nanti kita juga akan melakukan yang namanya perjuangan dengan senjata. Kalau tadi dengan diplomasi nggak selesai, nanti akan perjuangan menggunakan senjata, di mana nanti ya bangsa Indonesia itu juga mengirimkan pasukannya ke Irian Barat untuk mengusir Belanda dari sana. Nah, karena perjanjian militer juga nanti nggak selesai, balik lagi ke diplomasi ya kan, meminta bantuan lagi kepada PBB dan selesai masalahnya. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti dari pembebasan Irian Barat ini ternyata itu ada juga tokoh dari Irian ya, tokoh dari orang Irian Barat atau orang Papua yang sekarang ini yang getol sekali ataupun yang memang bersikuku sekali, dia menginginkan agar Irian Barat itu menjadi bagian NKRI. Ada yang tahu nak tokohnya siapa namanya? Dan tokoh tersebut itu diberi penghargaan, dia masuk di dalam salah satu uang yang ada di Indonesia. Ada yang tahu tokohnya siapa, nak? Ada yang tahu? Dan itu pernah kita bahas juga kemarin. 10.000 baru dia. Di mana? Ya, yang 10.000. Siapa? Franz Kaisepo. Iya, Franz Kaisepo. Nah, jadi tokoh tersebut juga ya adalah tokoh yang tokoh Papua ataupun tokoh Irian yang membantu Indonesia untuk meyakinkan orang-orang Irian Barat betapa mereka sebenarnya adalah bagian dari NKRI. Dengan sering menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan. Kemudian dia ya memang dengan sangat gigih sekali dia itu memobilisasi orang-orang Irian Barat untuk percaya bahwasanya mereka adalah bagian daripada Indonesia. Benar ya. Jadi ada Franz Kaisepo. Jadi Franz Kaisepo ini masuk nggak ke dalam pahlawan nasional, nak? Seharusnya masuk. Masuk. Iya, masuk nggak?
Oke, ada yang tahu dia masuk nggak ke dalam kategori pahlawan nasional? Seharusnya masuk ya, Daeng. Benar, seharusnya masuk. Oke, jadi Franz Kesepo itu ya memang harus masuk ke dalam pahlawan nasional dan memang dia sudah masuk ke dalam pahlawan nasional. Baik, ini kita bisa kita lihat ya, ada perusahaan-perusahaan milik Belanda yang akhirnya di apa namanya? Diambil alih nanti diambil alih oleh Indonesia. Ada perusahaan listrik Philips, ada Bank Eskom, kemudian ada percetakan De Uni, ya kan? Kemudian ada yang sekarang itu adalah Bank BNI atau Netherlands Handelsmaatschappij. Ini adalah Bank BNI ya sekarang ini. Kemudian ada perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan itu diambil alih, yang milik Belanda itu diambil alih ketika Irian Barat itu sudah diputuskan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Namun ya, perjuangan bangsa Indonesia ini sekarang ini dikotori dengan apa? Dengan keinginan ya sekelompok orang-orang Papua yang ingin membebaskan diri atau melepaskan diri dari NKRI. Kita sebut saja golongan separatis apa, Nak? Ada yang masih ingat? Apa namanya gerakan separatisnya di Papua yang ingin merdeka, yang ingin melepaskan diri dari NKRI? Ada yang tahu? Namanya Gerakan apa? Papua Merdeka, Mem. Iya, Gerakan Papua Merdeka atau OPM ya. Nah, jadi sekarang ini masih terus saja dilakukan oleh gerakan separatis ini untuk menteror pemerintahan Indonesia agar segera mereka itu dimerdekakan dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan mereka ya seperti seperti pemberontakan, kemudian seperti aksi-aksi teroris yang mereka lakukan itu semata-mata untuk menarik perhatian bangsa Indonesia agar mereka itu segera dibebaskan, segera mereka lepas dari NKRI karena merasa bahwasanya kehidupan mereka itu masih jauh dari kata kelayakan, ya kan? Kalau mereka membandingkan kehidupan dengan kota-kota besar, karena mereka merasa bahwasanya penghasilan di Papua itu sangat besar sekali dengan mereka mempunyai tambak emas yang dinilai tidak akan pernah habis. Oke, nah itu ya. Jadi konfrontasi militer ini saya anggap tadi sudah selesai seperti yang saya jelaskan secara singkat. Nah, ini adalah materi kita tentang ya bagaimana bagaimana bangsa Indonesia itu terus melakukan perjuangan baik perjuangan secara diplomasi maupun perjuangan secara militer untuk merebut dari yang namanya Irian Barat. Oke, ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Soekarno ketika dia akan melakukan konfrontasi secara militer dengan mengeluarkan satu komando yang disebut dengan Trikora atau Trikomando Rakyat. Yang isinya adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kemudian yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Kemudian ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Jadi Trikomando Rakyat ini nanti akan dibentuk oleh Soekarno dengan membentuk pasukan-pasukan militernya untuk segera melaksanakan operasinya ke tanah Irian Barat pada saat itu. Jadi ABRI itu memang sangat berat sekali tugasnya di sana dan pasukan-pasukan militer juga sangat berat sekali untuk perjuangan Irian Barat tersebut. Oke, ini ya tentang Trikomando Rakyat. Kemudian ada satu pertanyaan umum lagi yang silakan bagi yang bisa menjawab. Irian Barat itu berganti nama Papua. Tokoh Indonesia yang mengganti Irian Barat ke dalam nama Papua itu siapa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya kan dulu Irian Barat,
Kemudian sekarang Papua, siapa yang mengganti Irian Barat itu dengan nama Papua? Presiden Gus Dur, Mem. Iya, benar. Presiden Abdurrahman Wahid, ya kan, atau Gus Dur, ya. Jadi pada masa pemerintahan Gus Dur menjadi presiden, ya, Gus Dur itu apa namanya membuat mengganti nama Irian Barat itu menjadi Gus Dur, menjadi Gus Dur, menjadi Irian Barat tuh menjadi Papua. Aduh, ketawa semua orang di sini. Saya nggak konsen. Oke, Nak, mungkin kalian juga nggak konsen ya. Sehingga kalian pun juga nggak ada yang bilang saya salah. Oke, Nak, ada yang bertanya dari materi kita pada pagi hari ini? Silakan. Yang berkaitan tentang Irian Barat? Nggak ada ya? Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke kesimpulan ya, kesimpulan dari pembebasan Irian Barat. Jadi yang pertama kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pembebasan Irian Barat merupakan salah satu kewajiban dan tugas bangsa Indonesia untuk melenyapkan imperialisme dan kolonialisme di muka bumi. Makanya ya ketika Irian Barat ini selesai, maka kita lepas dari yang namanya kolonialisme oleh Belanda, ya kan. Nah, jadi kerajaan Belanda sendiri ketika 1945 kita merdeka, ya kan, proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh Soekarno, Belanda itu belum 100%, malah dia nggak terima bahwasanya Indonesia itu merdeka. Jadi kedaulatan Indonesia, merdekanya Indonesia itu diakui secara de facto dan de jure oleh Belanda bukan tahun 1945, tapi tahun 1949 ya. Ketika masalah-masalah yang bersifat bersifat kenegaraan ya, walaupun Irian Barat itu belum selesai masalahnya, tetapi pemerintahan Belanda itu sudah mengakuin ya, walaupun belum 100% lah waktu itu, karena Irian Barat masih menjadi target utama mereka dalam misi untuk pengambil alihan kekuasaan. Nah, bangsa Indonesia itu cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perebutan Irian Barat melalui tahapan-tahapan. Kalau misalnya Indonesia tamak dari dahulu ya, pasti tambang emas tersebut ketika dinyatakan Indonesia itu memiliki Irian Barat pasti akan menjadi Indonesia, ya kan, yang milik Indonesia. Tetapi yang diuntungkan ya adalah Amerika. Nah, Amerika. Nanti mungkin kalian bisa nalar nih, kenapa Amerika yang akhirnya punya saham yang begitu besar terhadap tambang emas, ya kan? Nah, jadi dari cerita saya ini sampai bagaimana pengaruh dari si PBB tadi membantu Indonesia, PBB yang notabene adalah anggota-anggota khususnya ataupun anggota-anggota pendirinya adalah Amerika, ternyata memang punya tujuan tersendiri juga dalam pemanfaatan konfrontasi antara Indonesia dan Belanda. Dan yang diuntungkan siapa dan yang mengambil alih pertambangan itu juga siapa ya. Jadi kalau kita berkaca saja untuk tambang emas itu ya, kalau misalnya Indonesia yang memiliki, mungkin bangsa Indonesia ataupun orang-orang Irian Barat pada saat itu yang mengelolanya, mungkin Papua ataupun Irian Barat pada saat itu menjadi sebuah daerah yang sangat maju pesat. Karena apa? Karena hasil tambangnya tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk masalah kali ini ataupun pembahasan kita pagi hari ini ya tentang pembebasan Irian Barat. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kalau waktunya tidak cukup ya kalian bisa WA ataupun melalui forum diskusi. Nah, itu saja mungkin dari saya, Nak. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya harap Pak Fahrizal sudah selesai ya, Pak Ardi. Udah, oke. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.